hari Minggu tanggal 8 Maret 2026, hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Wujud misa dari keluarga Sis Laura Iin dan Bro Harsianto Siuy di Singkawang dan Gilbert Marian Santas dan Gerardus Marianto Sandang, yang pada hari ini Gerardus Maranto Santang di Jepang merayakan ulang tahun. Kita berdoa untuk kelancaran pekerjaannya dan orang baik di sekitar dia, selalu dilindungi Tuhan dan penuh berkat dalam usaha dan pekerjaan, sehat panjang umur. Wujud misa untuk kesejahteraan dan kesehatan yang baik bagi Ibu Brigita Karesa Ulur dan suami, semoga segera mendapatkan momongan. Wujud misa mohon berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong, pengarah dilancarkan bisnis dan rezeki untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gedung sendiri, keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli Rumah Sakit Sumber Santosa Sandai. Wujud misa untuk para donasi, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching, Pohel, business study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my 4 boys. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Seling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Stephen Lee Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, Stefania Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Serli Lenden dan Aurelia di Rupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Lewardi Cindy di Jakarta. Mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dani, semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Munikanin Si Marina dipulihkan kesehatan, dilancarkan usaha dan pekerjaannya, serta Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro dan Ibu Anis Alusiatani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalinda Imbuk dipulihkan kesehatan, serta mohon kesejahteraan dan kesehatan untuk Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kurniawati, Joseph Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Papa Peter Ho di Semunjan beserta keluarga di Kuching, Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga serta anak dan cucunya. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Untuk Ibu Rustina Kihat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pangkalan pun dipulihkan kesehatannya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Yulianus Sendilim, Fernadi Lim, Gerardi Widoto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta.
Untuk Sis Gregoria Edariani, Ion Mei di Kucing, sehat, murah rezeki, tabah, kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen Jong Jiu Chu Ana dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stedi Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Mohon kesehatan, kesejahteraan, dan berkat untuk keluarga Ibu Yuliana Yusinori Ayang dan kelancaran studi Benadus Febrian, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Kristina Sauni, Bapak Yohanes Robentus dan keluarga di Montrado, Rantau Bengkayang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Kristianus Sulkarnain B dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Inike Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgosimin dan Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Farel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifos Aristo, Ipander Aristo Sudanoto, Christian Erlin Endo di Jakarta. Untuk Uncle Robert Iron on dialysis having kidney problem, and Auntie Pliska di Sarian, Kucing, Sarawak. Untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan dari sakit kaki dan jantung di Labuan Sabah. Untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing, Sarawak. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Yukin, mohon doa untuk anak-anak yang sedang studi. Jessica Natalia Selsi S3 di Korea Selatan, jurusan Teknik Nuklir. Dian Ayunda Kristi S1 Farmasi di Brawijaya Malang. Juga mohon kesehatan, kesejahteraan untuk Bapak Silvanus Clement di Ngabang dan Ibu Elizabeth Chia di Pontianak. Mohon pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto dirawat di Rumah Sakit Adi Usada Surabaya, Tuhan menolong dan mengampuni dosanya. Dan juga untuk keluarga Sis Esther di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus, P. Ariana, Solea Clarissa, Queen Medica, lancar dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2026, hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia melepaskan kakiku dari jaring. Arahkanlah wajah-Mu kepadaku dan kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku sebatang kara dan malang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Perayaan Ekaristi hari ini seperti hari-hari Minggu berikutnya mau mempersiapkan perayaan Malam Paskah. Sebagaimana dahulu para calon baptis dipersiapkan untuk pembaptisan, demikian pula kini diajak mendalami martabat kita sebagai pengikut Kristus. Hari ini akan dibicarakan tentang air. Air pembaptisan berarti hidup baru dalam Kristus. Sebab karena air baptis kita ikut mati dan bangkit dengan Kristus. Sebagaimana air membersihkan, memberi daya hidup dan harapan akan masa depan, demikian pula kita dibaptis. Kita menghayati hidup baru dan mempunyai daya untuk berkembang dan ikut serta dalam kehidupan Kristus dan berkembang menuju kepenuhannya. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Tuhan Yesus Kristus,
Umat di bawah pimpinan Musa menggerutu telah diberi air sebagai sarana keselamatan mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menjanjikan air kehidupan kepada wanita Samaria asal ia mau bertobat. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memberi air pembaptisan yang mendatangkan rahmat ilahi kepada siapapun yang mau menerimanya. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang marahim, Engkau menunjukkan dirimu sebagai Bapa, tempat siapa saja boleh berseru mohon bantuan-Mu. Kami mohon berilah kami sabda-Mu yang mengarahkan hidup kami. Curahilah kami roh-Mu sebagai sumber daya kekuatan dalam perjalanan kami menuju kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Keluaran. Tatkala bangsa Israel mengembara di padang gurun, mereka kehausan dan dengan bersungut-sungut berkata kepada Musa, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah serta engkau beberapa orang dari para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalam akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Hari ini jika mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mari menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini jika mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Mari bersujud dan menyembah berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya, dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini jika mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Hari ini jika mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini jika mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah.
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal, Tuhan penyelamat dunia. Berilah aku air hidup, supaya tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada ketika itu Yesus tiba di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberi sumur ini kepada kami, dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah
kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini atau bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan Dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kau perbuat, mungkinkah Dia itu Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus sumber air hidup. Sehubungan dengan pertemuan Yesus dengan wanita Samaria, Yohanes menggambarkan bagaimana seorang beriman membuka diri terhadap wahyu. Ketika Yesus minta minum, wanita itu heran, tetapi ia tidak menutup diri, dan tiba-tiba peranannya berbalik. Bukan Kristus yang haus, melainkan wanita itu. Dan Yesus mampu memberikan air hidup, lambang Roh Kudus. Roh yang membukakan jalan bagi Yesus. Kemudian Yesus berturut-turut menyatakan diri sebagai orang yang lebih besar daripada Yakub, sebagai Nabi, sebagai Al-Masih, sebagai Sabda Allah dan penyelamat dunia. Ia menerangkan pula kepada wanita itu
dan kepada kita semua arti ibadat dalam roh dan kebenaran. Siapa percaya dijiwai roh Allah. Dengan demikian ia dapat memuliakan Allah dan mengabdinya dengan menyebut-nyebut musim menabur dan musim panen. Yesus berusaha menjelaskan perutusan umum gereja kepada para murid. Wanita Samaria itu kemudian memberi tahu orang-orang sekotanya dan mereka juga percaya, tetapi mereka harus bertemu dulu dengan Kristus secara pribadi. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Bagi gereja Allah, ya Bapa, bantulah gerejamu, jangan sampai mengecewakan orang yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantarnya kepada Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada masyarakat kami, agar dari lambang-lambang pada alam semesta dapat sampai menemukan dikau dalam diri Kristus. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, ya Bapa, bukalah mata hati mereka yang mau meninggalkan gereja-Mu, agar mereka merasa tertarik lagi akan usaha-usaha kami yang jujur untuk hidup sesuai dengan semangat Kristus. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar sumber air hidup sejati, ya Bapa, sadarkanlah kami akan kehendak Yesus yang mengutus kami melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh wujud misa orang-orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha pekerjaan, perjalanan dan studi mereka, dan terutama untuk mereka yang berulang tahun, secara khusus untuk Gerardus Maranto yang sedang berada di Jepang. Berkatilah segala usaha dan pekerjaannya dan berikan kesehatan serta panjang umur. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, Engkau pulihkan kesehatan. Franciscus Saperius, Rosalina Imbuk, dan semua orang sakit yang memohon doa dan kami doakan, serta selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Allah Bapa kami yang marahim, sengsara dan wafat Kristus merupakan bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Nya, maka setiap hari kami akan memberi kesaksian atas cinta kasih sejati sekarang dan sepanjang masa. Amin. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami.
maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima ungkapan syukur kami kepadamu atas rezeki yang menyegarkan kami dalam perjalanan hidup, ialah Yesus Almasih, cahaya kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika minta air minum kepada wanita Samaria, ia malah menciptakan karunia iman dalam hatinya, sehingga ia berkenan merasa haus akan imannya yang dinyalakan dengan api cinta kasih ilahi. Maka kami bersyukur kepadamu bersama para malaikat, mewartakan kekuasaanmu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Riono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur dan semua keluarga yang telah meninggal di Batu Mas, dan juga untuk Bapak Hanggoro dan Ibu Listania yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Barang siapa minum air yang kuberikan takkan haus lagi, air itu akan menjadi sumber yang memancarkan hidup abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami telah Kau perkenankan mencicipi seteguk kebahagiaan yang masih tersembunyi bagi kami. Meski masih di dunia, kami telah Kau segarkan dengan roti surgawi. Kami mohon selesaikanlah kiranya karya yang dalam ibadat
ini yang telah Kau mulai dalam diri kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat perlindungan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Selamat ulang tahun Gerardus Maranto Santang yang sedang berada di Jepang, sehat, penuh berkat dan panjang umur. Selamat hari Minggu.